Oke, yuk silakan Bu Aning. Bu Aning. Halo. Ya, halo Bu. Kedengaran Bu? Ya? Oh iya. Yuk silakan. Selamat pagi, Romo, Ibu, Bapak sekalian. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa yang baik. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Maria berdoa. Ya, karena kabar malaikat kami menemani Yesus Kristus putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena secara dan salibnya Engkau dapat menempatkan yang mulia, sebagai Tuhan mengantara kami. Selamat pagi, ya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan hari ini. Boleh menikmati hari baru yang telah Engkau sediakan. Maka kami tak akan menyia-nyiakan waktu, dengan kami boleh makin mengenal-Mu melalui Romo kami, Romo Alfonsus Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati kami semuanya, terutama Romo, agar sungguh sabda-Mu yang akan kami realisasikan dalam perkataan dan perbuatan kami. Dan kami ingin memberi waktu khusus untuk lebih mengenal-Mu, tidak hanya memberi sekedar waktu, meluangkan waktu kami. Hormat dan puji dan syukur kami alaskan dalam nama Putra-Mu kasih Tuhan Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat pagi Romo. Kalau kita bicara tentang Petrus begitu banyak dalam Injil, dan sudah sering banyak kita dengar ketika kita berada di gereja atau di mana, karena selalu dibacakan Injil, entah itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di sana begitu banyak kita temui karya-karya atau peristiwa-peristiwa Petrus bersama dengan Yesus dan para murid yang lain. Nah, kita mencoba untuk melihat bagaimana Petrus sesudah Yesus wafat dan bangkit. Petrus meneruskan karya Yesus melalui khotbahnya di hari Pentakosta, melalui perjumpaan dengan orang yang lumpuh, kemudian disembuhkan. Nah, sekarang kita mau melihat satu peristiwa yang dicatat oleh Kisah Para Rasul. Bagaimana ternyata Petrus juga dikaruniai oleh Tuhan untuk membangkitkan orang mati. Biasanya dalam Injil, yang membangkitkan orang mati itu Tuhan Yesus sendiri. Ternyata kuasa untuk membangkitkan orang mati juga dianugerahkan kepada Petrus, meskipun di dalam Kisah Rasul diceritakan satu kali saja.
Kalau di dalam Injil Matius, Yesus pernah menyembuhkan anak kepala rumah ibadat yang di dalam Markus disebut anak Yairus, atau dalam Lukas juga anak Yairus. Jika penulis Injil itu mencatat bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus di rumah yang masih muda itu. Tapi setiap penulis Injil juga punya kekhasan sendiri dalam membangkitkan orang mati. Misalnya Lukas yang seringkali kita baca, anak pemuda di Nain. Pasti Bapak Ibu tahu ya, Nain itu di mana. Kalau di Indonesia ada Jalan Haji Nain, mungkin di situ Tuhan Yesus pernah membangkitkan, di Cinere. Lalu Yohanes itu mempunyai cerita tersendiri tentang Lazarus yang dibangkitkan. Jadi Lazarus tidak ada di dalam Injil yang lain, hanya Yohanes yang menceritakan. Lalu sekarang ternyata apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu ketika Yesus menampakkan diri dalam Injil Yohanes, bab 20 ayat 23 kalau nggak salah itu, apa yang kau ikat akan terikat dan apa yang kau lepaskan akan terlepas di dunia dan di surga. Petrus sebagai paus yang pertama diberi kuasa luar biasa. Ketika dia menyembuhkan orang sakit juga mengatakan, bukan aku yang menyembuhkan, tetapi dalam nama Yesus. Jadi Yesus sendiri yang menyembuhkan melalui Petrus, muridnya yang dijadikan pemimpin gereja. Nah, di dalam bab 9 ayat 32 diceritakan bagaimana Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Mungkin kadang-kadang kisah ini terlewatkan sedikit, tapi kita coba untuk mengingat lagi agar kita pun juga semakin menjadi percaya dan beriman kepada karya Allah yang terjadi di dunia ini sampai sekarang ini. Kisahnya kalau mau baca dalam kitab suci, Kisah Rasul bab 9 ayat 32. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan ke mana-mana. Rupa-rupanya kunjungan lingkungan sudah terjadi pada zaman di Petrus ya. Sudah mulai banyak orang yang menjadi Kristen. Tetapi masih sekitar Yerusalem sampai pantai Laut Tengah. Kunjungan kemana-mana kepada orang-orang Kristiani yang sudah mengikuti Kristus dengan setia. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada seorang kudus di Lida. Jadi tidak jauh dari Yerusalem itu ada sebuah tempat atau desa mungkin yang bernama Lida. Pernah dengar ya kata Lida, bukan lidah ya? Lida. Lida ada sebuah desa atau sebuah kota, ya kotanya zaman dulu ya seperti itu. Di Lida ada seorang yang bernama Eneas. Yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Jadi ada seorang namanya Eneas di Lida yang sakit lumpuh. Di tempat tidur terus. Karena kata Petrus kepadanya, Eneas, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Dari kisah-kisah tentang berbalik kepada Tuhan, rupa-rupanya memang umat Kristiani yang masih muda ini tidak begitu banyak mengenal tentang Yesus. Maka Petrus berkeliling kemana-mana
Sehingga di tengah-tengah banyaknya kuasa gelap atau agama-agama yang lain, ada orang yang sering tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kita ingat kemarin ketika kita bicara tentang Paulus di Galatia, ternyata di Yerusalem itu juga banyak pewarta-pewarta yang kadang-kadang berlawanan dengan Paulus. Sehingga umat yang seringkali mendengarkan itu kadang-kadang menjadi bingung. Ini pewarta yang satu kok mengkritik Paulus. Lalu Paulus marah, kemudian mengecam para pewarta yang juga sama-sama berasal dari Yerusalem. Rupa-rupanya suasana itu masih kacau ya di tengah-tengah perkembangan umat Kristiani di sekitar Yerusalem. Ada pewarta yang berasal dari murid Yesus, ada orang yang lain yang mewartakan yang lain. Seperti nanti kalau kita melihat di dalam perjumpaan Paulus, Petrus, Barnabas, Yakobus dalam konsili Yerusalem dalam Kisah Rasul bab 15. Di sana pun masih ada perbedaan pendapat antara Petrus dengan Paulus. Akhirnya diselesaikan oleh Yakobus di dalam konsili Yerusalem. Itulah yang suasana yang terjadi, yang belum ada kepemimpinan yang punya wibawa. Tapi itu satu proses perjalanan menuju kepada magisterium yang dipimpin oleh Petrus dan kawan-kawannya. Lalu kisah yang kedua yang ada dalam Kisah Rasul itu adalah ada di Yope. Jadi nanti ada dua kata yang kita lebih kenal, satu di Lida, satu di Yope. Yope itu di mana? Kalau kita melihat peta dalam kitab suci di Israel, Yope itu di pinggir pantai Laut Tengah. Di sana ada Kaisaria juga, ada Asdod, dan lain-lainnya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Jadi Tabita sama Dorcas itu sama orangnya. Di sana perempuan itu, Tabita atau Dorcas, adalah perempuan yang banyak sekali berbuat baik, orangnya baik sekali, dikenal banyak masyarakat dan umat, dan mudah, dan seringkali berderma, memberi sedekah kepada banyak orang. Tapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Jadi ada lantai 2 rupanya. Lida itu dekat dengan Yope. Di dalam peta itu tidak terlalu kelihatan lidanya. Tapi Yope itu selalu ditampilkan. Dan rupa-rupanya dikatakan Lida itu dekat dengan Yope. Ketika murid-muridnya mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Rupanya saat itu sudah dikenal baik Petrus. Namanya sudah menggema di kota-kota mana. Karena apa? Karena pada saat Pentakosta itu Petruslah yang berpidato dalam Kisah Rasul 2. Ya. Dan yang hadir ribuan orang untuk mendengarkan pewartaan tentang Yesus. Yesus yang kamu salibkan itu adalah Mesias, Anak Allah. Maka Petrus yang bersuara keras pada hari Pentakosta, di mana banyak orang dari segala macam penjuru datang dengan bahasanya masing-masing, tetapi orang yang mendengarkan itu tahu apa yang dikatakan oleh Petrus. Meskipun bahasanya berbeda. Bahasa yang berbeda bisa menyatukan, itu adalah bahasa kasih. Maka kasih itu menyatukan. Saya pernah menikahkan orang, yang satu orang Indonesia, satu orang Perancis kalau nggak salah.
Padahal yang orang Indonesia itu nggak bisa bahasa Perancis. Sedikit-sedikit aja ketemu di Bali sama-sama pada tur di Bali. Ngobrol-ngobrol, kok bisa jatuh cinta padahal bahasanya beda, nggak ngerti sama sekali. Maka bahasa kasih itu bisa menyatukan juga rupanya. Nah, apa yang terjadi? Mereka menyuruh supaya Petrus datang. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Petrus dan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal bersama beberapa hari di Yope di tanah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Rupa-rupanya sesama Simon ada di sana. Simon penyamak kulit, Simon Petrus, ada lagi banyak nama Simon ya. Simon orang Zelot, Simon si kusta, Simon penyamak kulit, Simon ada lagi Simon yang orang Farisi itu. Rupa-rupanya nama Simon juga banyak. Di Ragunan itu juga ada nama Simon, Simonyet. Ada juga yang gede, tadi malam saya ketemu, namanya Simontok. Ya. Orangnya, datanya. Tadi malam kan saya ada calon mantan yang datang. Yang satu Katolik, satu dari HKBP. Maka dia mau menikah, saya minta saksi 2 bahwa yang HKBP belum pernah nikah. Lalu datang 2 saksi. Yang satu tuh guamu montoknya luar biasa. Saya tanya, beratnya kamu berapa? Wah, udah nggak berani Romo. Itu jarumnya udah mentok kali ya. Loncat. Romo nih nggak bisa bedain montok sama gemuk ya. Ya, itulah kisah dari kisah Rasul yang melukiskan atau menggambarkan, menceritakan tentang Petrus yang ternyata diberi oleh Yesus kuasa untuk membangkitkan orang mati dan juga menyembuhkan orang sakit. Maka di dalam iman, Petrus biasanya mengatakan apa? Dalam nama Yesus, bangkitlah. Maka Yesus juga tidak pernah menjadi sombong ketika membangkitkan orang mati, menyembuhkan. Bukan saya yang menyembuhkan, tetapi Yesuslah yang menyembuhkan. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah merasakan disembuhkan oleh Yesus dalam kondisi yang luar biasa. Nah, semoga kisah ini menambah cerita yang kita miliki bahwa selain Yesus yang membangkitkan orang mati, Petrus dalam bab 9 juga pernah membangkitkan orang mati. Nanti Paulus juga ada dalam kisah Rasul bab 2. Oke, mungkin ada yang mau sharing pengalaman bagaimana disentuh oleh Tuhan di dalam peristiwa yang sangat indah dan membahagiakan. Mau tanya, Romo. Ya. Mau tanya. Itu
Simon Petrus itu bangkitin orang mati cuma sekali atau berkali-kali, Romo? Di dalam Kisah Rasul hanya diceritakan satu kali. Yang lain-lainnya atau 2-3 kali nanti kita tanya kalau ketemu di surga berapa kali terus gitu ya. Karena kita tidak tahu datanya. Gitu, Pak. Ya, makasih, Romo. Bapak pernah menyembuhkan juga? Mungkin secara tidak langsung kadang-kadang ya mendoakan orang itu kan juga menyembuhkan tuh. Dengan mendoakan, menemani mereka dikuatkan. Oh, saya ternyata tidak sendiri. Saya beberapa kali memberikan penyenyangan suci ya. Tapi kebanyakan meninggal juga ya. Tetapi ada juga yang aneh. Begitu dikasih minyak suci kok malah sehat, sembuh. Begitu Bapak Ibu juga mendoakan teman-teman, kuasa Allah ada. Sehingga orang-orang yang sakit bisa disembuhkan, orang mati bisa dibangkitkan. Ya, jadi kalau nanti ditanya apakah Petrus pernah membangkitkan orang mati, salah satu kisahnya ada ditulis oleh Lukas. Nah, karena Lukas adalah penulis kisah para rasul. Dan bahkan Lukas juga menjadi teman dari Paulus di dalam mewartakan Injil. Kapan Paulus ketemu pertama kali dengan Lukas, itu ketika Paulus mengunjungi kota di Troas. Ketemulah Paulus dengan Lukas, dan Lukas diajak untuk berkeliling sampai ke hampir ke tempat mana-mana di Tesalonika. Itu terkenal sekali bagaimana Timotius, Lukas itu bersama-sama dengan Paulus. Oke, monggo, ada yang mau cerita lagi? Silakan Bapak Ibu. Romo. Ya. Memang pengarang kisah para rasul itu Lukas ya? Iya, Lukas kita lihat dari bab 1 ayat 1 itu kelihatan. Hai Theophilus, sapaan yang sama. Ketika membaca Lukas 1, kisah Rasul bab 1, ayat 1 dikatakan di sana, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Ya. Jadi buku pertama itu adalah Injil Lukas, buku kedua, kisah para rasul, yang ditulis oleh Lukas juga. Sehingga Lukas yang sering mengikuti Paulus itu tahu banyak tentang perjalanan Paulus. Sampai 3 kali perjalanan. Perjalanan pertama bersama dengan Barnabas dan Markus. Ya, jadi Markus itu bukan pengikut Yesus 12 ya. Jadi Markus itu adalah temannya atau boleh dikatakan ponakannya Barnabas. Ya. Lalu dia berjalan bersama Paulus dalam perjalanan pertama. Perjalanan pertama Paulus itu kan masih sangat pendek sekali. Dari Antioquia ke Derbe dan sekitarnya. Frigia. Lalu perjalanan kedua, Markus tidak diajak oleh Paulus. Rupa-rupanya Markus itu tidak sesehat seperti Pak Markus. Berkat makanan dari Bu Regina, Pak Markus sehat sekali. Amin. Ya. Tapi Markus ini rupanya sakit-sakitan, jadi ya tidak boleh ikut. Paulus mengatakan, jangan, Markus nggak usah ikut. Ya. Tinggal saja di Taman Modern. Sehingga Markus tidak diajak, terus kemudian
Paulus mengajak temannya yang lain yaitu si Silas untuk keliling. Itulah singkat kisah. Besok kita teruskan Cornelius ya, bersama Petrus yang membaptis. Kisah Rasul bab 10. Bagaimana Petrus membaptis Cornelius, seorang tentara Italia. Itulah karya Petrus pada awal gereja purba. Ya. Setelah menerima Roh Kudus dari Yerusalem, kemudian Petrus berkeliling kemana-mana mewartakan Yesus yang bangkit. Lalu ketemulah tadi dengan Eneas dan membangkitkan Tabita. Ya, namanya Tabita atau Dorcas. Itulah kisahnya bab 9 ayat 32 dan seterusnya. Mungkin sekarang ini juga ada peristiwa-peristiwa yang begitu tidak terduga. Karya Allah tetap ada di dalam kehidupan kita bersama. Amin. Amin. Pak Renaldi mau nanya, tadi kelihatan kayaknya mau nanya. Iya, Iya, silakan. Mau sharing ya kejadian baru saat terjadi. Saya di rumah, mbak saya ini ikut saya udah hampir 30 tahun. Udah kayak keluarga. Ya. 2 hari yang lalu, kemarin, sore-sore, waktu makan malam, dia dapat telepon dari kampungnya bahwa sang suaminya itu udah sekarat. Memang dia ini ngobrol, ternyata dia ada luka batin. Kerja, luka batin lah terhadap suaminya. Dia nggak punya anak. Kemudian dia ngobrol, jadi saya bilang gini, orang kampungnya minta dia pulang. Mungkin sang suami nunggu dia mau jalan. Karena susah sekali meninggalnya katanya. Pengap-pengap. Ya. Kemudian saya ngobrol, dia Islam. Kamu doa sunyi yang namanya di Muslim adalah tahajud. 2 malam hening. Doanya begini, doanya adalah setelah kamu doa dan kamu ampuni dia, lepasin kesalahannya dia, maafin dia, tapi nggak cukup. Nggak cukup hanya mengampuni semua kesalahan yang disakiti oleh kamu, nggak cukup. Tapi doain dia. Ampuni, maafkan, dan doakan dia. Supaya dia mendapatkan sesuatu ketenangan, kalaupun terbaik, kalaupun dia harus jalan meninggalkan dunia. Kemudian pagi-pagi, dia doa jam 2, jam 4, jam setengah 5 saya bangun. Dia bilang, Om, dapat berita, suaminya jalan. Ya. Saat dia doa, setengah jam setelah dia doa, suaminya jalan. The point adalah, mungkin tadi bukan mujizat apalah, tempat orang bisa kita berikan ketenangan, pelayanan, ya enggak. Dengan kita memberikan satu sentuhan, hanya bukan penghiburan, tapi dia merasa tenang dan sukacita. Pagi-pagi, walaupun suami meninggal jauh dari dia tenang, ya enggak. Dan saya pun merasanya happy, sukacita, ya, karena kita bisa memberikan yang terbaik, tempat dia bersandar pada kita nanya. Kemudian kedua, kasih solusi. Dan satu hal adalah mendoakan supaya mereka itu bisa jalan dengan tenang. Itu saya lihat luar biasa kejadian. Ya enggak. Dan satu lagi, kejadian sama, supir saya, yuk kita doa. Ya, doa, dia pulang di tengah jalan, ya meninggal. Ya, jadi dua hal orang meninggal di dekat-dekat saya dalam satu hari. Ya. Tapi satu hal adalah, seperti Romo bilang tadi, kalau Romo mempunyai kekuatan memberikan sakramen perminyakan, tapi yang saya lihat adalah memberikan ketenangan kepada teman-teman kita yang saat
menghadapi saat-saat ajalnya yang nggak tenang sekali. Ya, jadi ini sharing saya. Ternyata bahwa pelayanan itu bukan hanya untuk membangkitkan orang yang sehat dalam bekerja baik, tapi juga mendoakan yang meninggal. Sehingga yang ditinggalkan mendapatkan sukacita. Happy mereka. Ya enggak? Sehingga itulah jalan Tuhan. Itu yang saya rasakan selama sehari luar biasa dalam kehidupan saya. 2 orang yang dekat sama saya, supir saya kerja 20 tahun, pembantu mbak saya tinggal sama saya sama 35 tahun, ya. Dan ini luar biasa sekali kejadiannya. Jadi pelayanan saya bilang adalah bagaimana menyentuh orang yang menghibur, mendoakan, dan memaafkan. Memaafkan nggak cukup, tapi mendoakan yang luar biasa. Sehingga kita mendapatkan sukacita di situ. Terima kasih. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Rinaldi. Romo, ini waktunya udah 6.32 Mo. Mungkin ada yang mau bisa jumper juga. Bisa jumpernya nanti ikut Romo aja. Oke, sorry aja. Jadi mau lanjut nih Bu Siska? Bu Siska atau mau sharing, mau menambahkan? Wah, sharing saya banyak. Salah satunya aja. Iya, saya disembuhkan Tuhan itu secara ajaib. Dulu saya udah divonis dokter waktu umur 10 tahun. Umur saya nggak lebih dari 15 tahun. Karena waktu itu mas saya mengeluarkan darah setiap hari. Jadi setiap buang air besar itu darah yang keluar. Di saat umur berapa, Bu? 10 tahun, mulai 10 tahun. Saat umur 10 tahun ya? Iya. Jadi dokter udah bilang umur saya nggak lebih dari 15 tahun. Terus waktu itu kan kehidupan kami pas-pasan ya. Mama itu cuma jualan makanan, jual kue, jual masakan, seperti itu. Papa yang bawa keliling. Tapi apa yang terjadi, jadi saat itu mama saya Katolik KTP. Jadi saya ini dibawa ke tempat-tempat yang nggak benar ya, ke tepekong, ke ahli nujum, ke pelihat ya, ke ahli kebatinan, kayak gitu buat ngobatin saya gitu. Terus saya dikasih kuek pang sama tepekong. Ya saya yang namanya anak kecil ya cuma nurutin orang tua aja kan. Tapi di hati saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau sembuhkan saya percaya saya pasti bisa sembuh. Tapi kalau Tuhan mau ambil saya jangan lama-lama, Tuhan mendingan cepet-cepet aja karena kesian orang tua saya gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan biarkan saya sakit terus, bahkan lebih gila lagi gitu. Jadi saya tuh 2 hari sekali harus disuntik. Saya kena yang namanya darah putih makan darah merah. Dulu taunya begitu, nggak tahu namanya, taunya darah putih makan darah merah. Jadi saya tuh pucat sekali, ternyata itu leukemia, ya kan, kanker darah. Saya tiap hari jeduk-jedukin kepala di tembok. Jadi pokoknya kehidupannya parah banget. Saya bisa tiba-tiba pingsan. Gitu. Tapi Tuhan justru memakai saya sebetulnya untuk menyelamatkan keluarga. Itu cara Tuhan yang ajaib. Hingga pada saatnya ketika mama udah give up, udah bingung gimana cara ngobatin saya, duit nggak punya. Kalau bawa ke dokter, ke rumah sakit biaya besar. Jadi saya ya udah mama pasrah seperti itu hingga saatnya mama dipertemukan dengan seorang hamba Tuhan, Ibu Herlin almarhum. Dulu di Raja Wali tinggalnya. Jadi mereka suka, tim Ibu Herlin itu suka kumpul, itu bikin doa bersama itu di Raja Wali. Lalu mama dikenalkan, jadi oleh tetangga. Kemudian akhirnya mama mencoba mengikuti semua arahan Ibu Herlin bahwa mama harus bertobat karena mama sudah buat dosa. Di mana mama sebagai seorang Katolik bukan mempersembahkan saya kepada Tuhan, tapi justru kepada setan-setan itu dibilangnya ya. Akhirnya mama berpuasa ditemani dengan tim, waktu itu 7 orang. Mereka berpuasa 40 hari lamanya dengan hanya minum air putih dan makan pisang satu buah sehari. Lalu setiap hari mereka hanya berdoa, puji-pujian, baca firman, begitu terus. Apa yang terjadi?
Saya yang tadinya sebentar-sebentar bisa pucat, bisa lemes gitu kan, tiba-tiba saya bisa rasakan kok ada sesuatu yang beda gitu. Saya tiba-tiba menjadi kuat sebelum 40 hari loh, 30 hari. 30 hari mama puasa itu kondisi saya sudah tambah baik. Terus membaik. Ya, hingga akhirnya orang-orang bilang saya seperti bionic woman, nggak ada capeknya sama sekali. Jadi kuat sekali. Ternyata Tuhan bisa merubah dan mengganti semua organ-organ tubuh saya. Ketika kita datang pada Tuhan, ya kita bertobat betul-betul, ya Tuhan selamatkan saya. Jadi apa yang saya alami itu justru menyelamatkan seluruh keluarga. Jadi akhirnya semua percaya pada kuasa Tuhan dan mama akhirnya memberikan diri untuk pelayanan. Jadi mama keliling seluruh Indonesia untuk melayani orang-orang dengan tim Ibu Herlina. Ya, kira-kira begitu. Jadi ketika kita datang pada Tuhan dengan segenap hati kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka keajaiban demi keajaiban itu bisa saja terjadi. Ya, kalau Tuhan mau semuanya bisa dirubah menjadi luar biasa. Jadi dari 15 tahun ya sekarang udah naik kepala 6 ya. Puji Tuhan, tetap sehat walafiat. Ya. Mantap. Bonusnya banyak ya Bu Siska ya? Wah, banyak sekali. Saya kalau cerita nggak habis-habis nanti. Peristiwa dalam Siska, mantap. Jadi intinya percaya ya Bu. Oke Romo, sudah cukup kali ya Bu ya? Terima kasih ya. Yuk. Kita tutup dengan doa. Ya, silakan Bu Aning. Ya, baik. Terima kasih untuk sharing dari Bapak dan Ibu. Memang Tuhan kita sungguh baik dan saya pun juga banyak mengalami mukjizat yang berasal dari Tuhan. Baik, kita akan akhiri dengan kita berdoa bersama. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji syukur, ya Allah Bapa, Engkau telah memberi kelancaran dalam proses pembelajaran hari ini. Dan kami ingin kembali beraktivitas dalam kehidupan kami sehari-hari dengan membawa teladan dari Bunda Maria, agar sungguh segala perkataan kami membawa sukacita dan kegembiraan bagi orang-orang yang terkasih. Juga membawa berkat dari Romo kami yang tercinta, yaitu Romo Gunawan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita senantiasa didampingi, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa hari Senin. Terima Romo. kasih Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Pak Yopi, terima kasih. Kasih.